Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditya Swirani, NPM 211110038, ingin mempresentasikan tentang implementasi jaringan syaraf tiruan, memprediksi hasil panen padi pada Desa Pagarjati dengan metode backpropagation. Untuk permasalahan penelitian ini, yaitu permasalahan utama dalam penelitian ini adalah rendahnya hasil panen padi di Desa Pagarjati yang pada tahun 2012 menyebabkan kerugian besar bagi para petani. Hal ini mengakibatkan banyak petani beralih profesi dan sebagian besar lahan persawahan dibiarkan kosong. Pada tahun 2020, hanya 30% masyarakat desa yang masih bekerja sebagai petani padi. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem prediksi hasil panen padi menggunakan metode jaringan saraf tiruan dengan algoritma backpropagation, sehingga dapat membantu masyarakat dalam memperkirakan tingkat keuntungan dan mencegah kerugian lebih lanjut. Selanjutnya, untuk cara kerja penelitian ini yaitu yang pertama, pengumpulan data. Data hasil panen padi dari tahun-tahun sebelumnya dari 2017 sampai 2019 dikumpulkan. Data ini akan digunakan sebagai data pelatihan dan pengujian untuk model jaringan saraf tiruan. Yang kedua, normalisasi data. Data yang telah dikumpulkan diubah ke dalam skala yang sesuai agar dapat diproses dengan lebih efektif oleh jaringan saraf tiruan. Proses normalisasi ini penting untuk memastikan bahwa semua data input berada dalam rentang yang dapat diterima oleh algoritma backpropagation. Selanjutnya yang ketiga, pembentukan model jaringan saraf tiruan. Model jaringan saraf tiruan dibangun dengan menggunakan algoritma backpropagation. Model ini terdiri dari beberapa lapisan, yaitu input, hidden, dan output, yang dirancang untuk mengenali pola dalam data hasil panen. Yang keempat, pelatihan model. Data yang telah dinormalisasi digunakan untuk melatih model jaringan saraf tiruan. Proses pelatihan melibatkan penyesuaian bobot dan bias dalam jaringan untuk meminimalkan kesalahan prediksi atau error menggunakan algoritma backpropagation. Selanjutnya yang kelima, pengujian model. Setelah model dilatih, dilakukan pengujian menggunakan sebagian data yang tidak digunakan dalam pelatihan. Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengevaluasi akurasi model dalam memprediksi hasil panen padi. Yang keenam, evaluasi dan validasi. Hasil dari pengujian dibandingkan dengan data aktual untuk menilai kinerja model. Metode evaluasi yang umum digunakan termasuk mean square error atau MSE dan tingkat akurasi prediksi. Selanjutnya, yang ketujuh, implementasi sistem prediksi. Model jaringan saraf tiruan yang telah dilatih dan diuji kemudian diimplementasikan dalam sistem prediksi. Sistem ini memungkinkan pengguna atau admin untuk melakukan login, input data hasil panen terbaru, dan mendapatkan prediksi hasil panen masa depan. Dan cara kerja yang terakhir yaitu penggunaan sistem oleh masyarakat. Sistem prediksi ini diharapkan dapat digunakan oleh masyarakat, khususnya petani di Desa Pagarjati, untuk memperkirakan hasil panen padi mereka. Prediksi yang akurat dapat membantu petani dalam mengambil keputusan yang lebih baik terkait pengolahan lahan dan penjualan hasil panen. Selanjutnya, untuk metode ini, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan algoritma backpropagation pada jaringan saraf tiruan. Metode ini melibatkan beberapa langkah, termasuk 1. Pengumpulan data, menggunakan data hasil panen padi dari tahun 2017 hingga 2019 sebagai data pelatihan dan pengujian. Yang kedua, normalisasi data, mengubah data dalam
skala yang sesuai untuk diproses oleh jaringan saraf tiruan. Yang ketiga, pelatihan model. Menggunakan data penelitian untuk melatih jaringan saraf tiruan dengan algoritma backpropagation. Dan metode yang keempat yaitu pengujian model. Menguji model yang telah dilatih dengan data pengujian untuk menilai akurasi prediksi. Selanjutnya, kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu berhasil mengembangkan sistem prediksi hasil panen padi menggunakan jaringan saraf tiruan dengan algoritma backpropagation. Sistem ini mampu memprediksi hasil panen dengan cukup akurat, sehingga dapat membantu petani di Desa Pagarjati dalam memperkirakan keuntungan dan mengelola risiko kerugian. Dengan demikian, diharapkan penggunaan sistem ini dapat meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan masyarakat setempat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.